Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Rasiah atau biasa dipanggil Nia. Di sini saya akan menceritakan kehidupan saya secara singkat dan jelas. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juli tahun 2005, tepatnya di Kalisari, yaitu ada suatu tempat persalinan dengan ibu bidan yang bernama Bidan Yanti, yang sampai sekarang masih berteman baik dengan mama saya. Saya memiliki seorang kakak perempuan yang sekarang sudah menikah dan juga seorang adik laki-laki yang sekarang duduk di kursi kelas 1 SD. Keluarga mama dan papa saya terbilang cukup banyak karena dua-duanya Betawi. Papa saya 5 bersaudara dan mama saya 9 bersaudara. Alhasil kalau ada acara ya cukup ramai. Saya bersekolah TK di Al-Ikhlas, daerah Depok. Ini foto-foto saya saat melakukan manasik haji dan juga jalan-jalan ke Ragunan. Saat TK saya agak manja, kalau tidak diantar ke sekolah saya malah gak sekolah. Padahal jaraknya cukup dekat dan bisa jalan kaki. Kalau SD-nya saya bersekolah di SDN Baru 07 Pagi, tepatnya ada di Kopassus, Cijantung. Nah, di SD ini saya mulai mandiri karena berani pulang sekolah sendiri tanpa dijemput. Ini beberapa foto kegiatan saya selama di SD. Beralih ke SMP, saya bersekolah di SMPN 179 Jakarta, yaitu berada di Kalisari, dan sekolah ini termasuk salah satu SMP favorit di Jakarta Timur. Saya sangat senang karena NEM saya cukup untuk bisa masuk SMP ini, tapi saat itu saya juga agak cemas karena saya tahu teman-teman yang masuk sini bisa saja lebih pintar dan hebat dibanding saya. Di SMP ini saya mulai mengikuti organisasi OSIS. Saya sangat bersemangat untuk masuk karena saya tertarik melihat OSIS di SMP saya. Alhamdulillah, saya keterima dan resmi menjabat selama 2 tahun. Ini beberapa foto kegiatan OSIS maupun bersama dengan anak kelas saya di SMP. Sekarang saya bersekolah di SMK Negeri 64 Jakarta yang berada di Cawang. Awalnya saya hanya mengikut teman untuk bersekolah di sini karena saya mencari SMK negeri terdekat dari rumah. Soalnya saya tidak berminat untuk masuk SMA. Tetapi saya mengalami kesalahpahaman. Awalnya saya kira SMK 64 berada di Pekayon dan ternyata saat itu hanya numpang sementara di SMK 67. Tapi nggak apa-apa, saya bersyukur bisa masuk SMK ini karena sekolah agak jauh bisa nambah pengalaman juga sih. Yang lebih bikin saya bersyukur yaitu di SMK ini saya bisa lebih meluaskan wawasan dan pengalaman saya. Saya memiliki banyak teman dan guru yang sangat baik-baik. Awal saya sekolah di sini saat masa Covid, jadi saya menjalankan MPLS secara daring melalui Zoom. Dan saya berkenalan dengan teman-teman saya secara online. Pertama kali ketemu mereka ya cukup malu sih. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang kami sudah saling mengenal satu sama lain. Saya keterusan dari SMP jadi OSIS dan di SMK pun saya tertarik banget juga buat jadi OSIS. Saya menjabat selama 3 tahun. Banyak sekali pengalaman baru yang saya rasakan seperti rapat dan pulang agak malam, nginep di sekolah, mengikuti kegiatan Zoom dari luar sekolah untuk mewakili 64, membantu berjalannya acara setiap ada event, dan masih banyak lagi. Saya juga mengikuti kegiatan ekskul tari yang sangat seru.
karena saya dari SD memang ikut tari. Semasa di SMK kelas 11, saya melakukan kegiatan prakerin untuk menambah pengalaman dan latihan bekerja. Saya PKL di 3 tempat, yaitu PT Travelbook yang ada di cabang Jatinegara, lalu kedua di PT Taran Mutiara Media di Lenteng Agung, dan yang terakhir di kantor pajak Dewi Sartika. Kegiatan PKL saya di Travelbook yaitu sebagai admin sosial media perusahaan dan juga menginput data ataupun nomor telepon jamaah yang menggunakan jasa travel umroh. Di Taran Mutiara Media, tugas saya adalah membuat website iklan beberapa produk seperti jasa WO, rumah, villa, dan lain-lain. Sedangkan di pajak, tugas saya adalah menginput data pajak dan juga merapikan surat-surat pajak. Banyak sekali pengalaman baru yang saya tidak dapatkan di sekolah, tapi bisa saya dapatkan di tempat PKL. Menurut saya, masa-masa SMK adalah masa yang paling berkesan di hidup saya selama sekolah. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Sekian cerita kisah hidup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.